Selamat hari Minggu Jemaat Shalom. Selamat datang pada ibadah Minggu di Gereja Maranatha. Selamat beribadah dan terus memberkati. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati kasih-Mu tiada
Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat sore, shalom. Kami mohon perhatian jemaat atas warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Minggu 12 November 2023, pukul 18. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta topangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. 1. Dalam rangka perayaan Natal Kristus yang dilakukan oleh Tuagama Seklasis GPM Kota Ambon tahun 2023, maka panitia akan melakukan kegiatan penggalangan dana berupa penjualan kue nastar atau tarcis per bungkus Rp50.000, dan kegiatan ini akan berlangsung pada hari Minggu 19 November 2023 bertempat di depan pintu Gereja Maranatha. Kami sangat mengharapkan bantuan dan uluran tangan dari Bapak Ibu Saudara-saudari dalam kegiatan dimaksud. Penerimaan kolekta Minggu 5 November 2023 pukul 9 WIB sebesar Rp17.955.000, syukur sebesar Rp3.903.000, perpuluhan sebesar Rp4.942.000, dan sarana fisik sebesar Rp2.097.000. Penerimaan kolekta Minggu 5 November 2023 pukul 18 sebesar Rp6.630.000, syukur sebesar Rp995.000, perpuluhan sebesar Rp995.000, dan sarana fisik sebesar Rp1.021.000. Kebaktian Minggu 12 November 2023 di saat ini merupakan kebaktian pemuda yang dilayani oleh Pendeta R. Resley. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian pemuda. Majelis jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Bethel. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 19 ayat 21 sampai ayatnya yang ke-40. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini One of Ten Group dan KAKS. Lagu prosesi masuk para pelayan, nyanyian rohani nomor 5 ayat 1 dan 7. Lagu untuk jabat tangan, nyanyian rohani nomor 131. Nyanyian pujian untuk kebaktian minggu depan tanggal 19 November 2023 adalah nyanyian pelengkap Kidung Jemaat. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama di kebaktian ini. Ambon 12 November 2023, Majelis Pekerja Klasis GPM Kota Ambon, Pendeta NJ Rutumalisi STH Ketua, Pendeta M. Takaria MSI Sekretaris. Hai orang-orang muda, ibu bapak, semua umat Tuhan. Betapa baik dan beruntungnya kita
yang selalu rindu ada bersama di rumah Tuhan. Seperti kata pemazmur dalam Mazmur 84 ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Kristus, selamat sore, shalom. Mari kita berbaktikan Allah. Kebaktian pemuda yang diselenggarakan saat ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah menyertai jemaat. Amin. Saudara-saudari,
Kasih Tuhan tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Ia bahkan telah memberi kita kesempatan untuk hidup, bertumbuh dan berkarya. Oleh sebab itu adalah baik bagi kita semua, terlebih khusus orang-orang muda, untuk tetap rindu mencari wajah Allah dan menemukan keagungan kasih-Nya. Jemaat, dengarlah pengakuan dosa. Saudara-saudari, tak dapat dipungkiri bahwa kita sering berbuat dosa. Bahkan mungkin juga kita sampai tidak mengingat berapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Adalah baik bagi orang yang tidak memandang remeh dosa-dosanya dan menyesalinya. Bagi orang percaya, adalah wajib untuk mengakuinya di hadapan Tuhan, karena hanya Dia yang berkuasa untuk mengampuni dosa-dosa kita. Marilah masing-masing dari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku segala dosa kita. Bagi orang-orang muda, ingatlah, meski tubuhmu kekar, gerakmu lincah, pikiranmu segar, engkau muda dan kuat, namun apakah hatimu, jiwamu,
dan sikapmu kuat dan mampu menahan godaan dunia. Jagalah pikiran, hatimu, dan langkahmu agar kegelapan tidak menguasaimu. Ingatlah dosa-dosamu dan berserulah pada Sang Pengasih. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Tuhan, Kau tahu seluruh hidupku yang merindukanmu. Kepadamu saja ku berseru, berikanlah hidup yang jauhkan dari diriku arus dunia yang menderu. Tutup aku ke jalanmu, Kau sumber hidupku. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam anugerah Tuhan yang mengampuni. Dosa hadir dalam banyak rupa yang memabukkan, menghanyutkan, menggiurkan, namun sebenarnya mengancam dan mencelakakan. Tetapi kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Maka bawalah hidupmu kepada damai sejahtera yang telah Tuhan sediakan itu, dan rasakanlah kelimpahannya di dalam hatimu. Ada seorang pelepas, cakaplah, yang suka tolong beri lepas, cakaplah. Dan jika jalanmu lembut, rakyat bibir dan peluk, yang sudah dan yang adalah, cakaplah, yang sudah dan yang adalah, biar kau jadi milikku, Tuhanku. Bertelah dalam surgamu, Tuhanku. Aku mengiring tapaku karena ternyata imanmu, ikutlah besertaku, tidak pernah besertaku, Saudara-saudara, sebagai orang-orang muda yang telah menerima anugerah pengampunan dari Allah, kita mesti menjaga hidup yang selalu berkenan kepada Allah.
Khusus bagi orang-orang muda, firman Tuhan pada Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai firman Tuhan. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mendengarkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain, manis dan sopan selalu ketika ku berharap. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini kita akan ada dalam pelayanan firman Tuhan. Dan bagian pemberitaan firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 hingga yang ke-40. Mendahului akan pembacaan firman Tuhan di saat ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, mampukanlah kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami dapat membaca Alkitab, memahami dan melaksanakan kehendak-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi, Demetrius menimbulkan huru-hara di Efesus. Kemudian daripada semuanya itu, Paulus bermaksud pergi ke Yerusalem melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Lalu ia menyuruh 2 orang pembantunya, yaitu Timotius dan Erastus, mendahuluinya ke Makedonia, tetapi ia sendiri tinggal beberapa lama lagi di Asia. Kira-kira pada waktu itu timbul huru-hara besar mengenai jalan Tuhan. Sebab ada seorang bernama Demetrius, seorang tukang perak yang membuat kuil-kuilan Dewi Artemis dari perak. Usahanya itu mendatangkan penghasilan yang tidak sedikit bagi tukang-tukangnya. Ia mengumpulkan mereka bersama-sama dengan pekerja-pekerja lain dalam perusahaan itu dan berkata, "Saudara-saudara, kamu tahu bahwa kemakmuran kita adalah hasil perusahaan ini. Sekarang kamu sendiri melihat dan mendengar bagaimana Paulus bukan saja di Efesus tetapi juga hampir di seluruh Asia telah membujuk dan menyesatkan banyak orang dengan mengatakan bahwa apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Dengan jalan demikian, bukan saja perusahaan kita berada dalam bahaya untuk dihina orang, tetapi juga kuil Artemis, Dewi besar itu, berada dalam bahaya akan kehilangan artinya. Dan Artemis sendiri, Artemis yang disembah oleh seluruh Asia dan seluruh dunia yang beradab, akan kehilangan kebesarannya." Mendengar itu, meluaplah amarah mereka, lalu mereka berteriak-teriak katanya, "Besarlah Artemis Dewi orang Efesus."
Seluruh kota menjadi kacau dan mereka ramai-ramai membanjiri gedung kesenian serta menyeret Gaius dan Aristarkus, keduanya orang Makedonia dan teman seperjalanan Paulus. Paulus mau pergi ke tengah-tengah rakyat itu, tetapi murid-muridnya tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa pembesar yang berasal dari Asia yang bersahabat dengan Paulus mengirim peringatan kepadanya supaya ia jangan masuk ke gedung kesenian itu. Sementara itu, orang yang berkumpul di dalam gedung itu berteriak-teriak. Yang seorang mengatakan ini dan yang lain mengatakan itu. Sebab kumpulan itu kacau balau dan kebanyakan dari mereka tidak tahu untuk apa mereka berkumpul. Lalu seorang bernama Alexander didorong ke depan oleh orang-orang Yahudi. Ia mendapat keterangan dari orang banyak tentang apa yang terjadi. Segera ia memberi isyarat dengan tangannya dan mau memberi penjelasan sebagai pembelaan di depan rakyat itu. Tetapi ketika mereka tahu bahwa ia adalah orang Yahudi, berteriaklah mereka bersama-sama. Kira-kira 2 jam lamanya. Besarlah Artemis, dewi orang Efesus. Akan tetapi panitera kota menenangkan orang banyak itu dan berkata, "Hai orang Efesus, siapakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa kota Efesus yang memelihara baik kuil Dewi Artemis yang maha besar maupun patung yang turun dari langit? Hal itu tidak dapat dibantah, karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Sebab kamu telah membawa orang-orang ini ke sini walaupun mereka tidak merampok kuil Dewi kita dan tidak menghujat namanya. Jadi jika Demetrius dan tukang-tukangnya ada pengaduannya terhadap seseorang, bahkan ada sidang-sidang pengadilan dan ada gubernur, jadi hendaklah kedua belah pihak mengajukan dakwaannya ke situ. Dan jika sesuatu yang lain yang kamu kehendaki, baiklah kehendakmu itu diselesaikan dalam sidang rakyat yang sah, sebab kita berada dalam bahaya akan dituduh bahwa kita menimbulkan huru-hara pada hari ini. Karena tidak ada alasan yang tepat dapat kita kemukakan untuk membenarkan kumpulan yang kacau balau ini." Dan dengan kata-kata itu ia membubarkan kumpulan rakyat itu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, orang-orang muda yang dikasihi Tuhan, dan tentunya yang juga mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi. Salah ya. Selamat pagi. Sore tapi bilang selamat pagi akan pun jadi begini. Beta mau memastikan saja, apakah memang kita semua sementara berada di dalam ruangan ini? Tadi coba saya perhatikan di monitor, ada yang menyanyi, mulutnya tidak sesuai dengan kata-kata yang dikeluarkan. Atau mungkin dong menyanyi dalam hati saja, jadi lain di bibir, lain di hati. Ya, itu urusan hati, masing-masing urus sendiri. Senang sekali beta dikasih kesempatan berjumpa dengan Bapak Ibu, saudara, anak-anak, terkhusus orang-orang muda di sore hari ini dalam kebaktian minggu. Beta senang sekali.
Mudah-mudahan Bapak Ibu juga senang ketemu baku dapat sama-sama bersekutu dan memuliakan Tuhan di sore ini. Mudah-mudahan sehingga ada yang bilang, tadi kalau tahu anto ini yang pimpin lebih baik kita masuk ibadah pagi juga. Atau yang tiba-tiba menyesal, kenapa anto yang pimpin terus yang bisa pulang lagi. Soal itu juga soal kita masing-masing saja. Tapi menurut kata orang tua, kalau tidak dikenal tidak disayang. Jadi kayaknya di antara banyak pendeta GPM, beta yang baru pertama kali masuk di Maranatha pimpin kebaktian. Jadi beta perkenalkan saja, beta Richard Eliezer. Tadi disebut pendeta R. Wesley, tapi beta bilang saja beta Richard Eliezer, numpang tenar dari seorang justice kolaborator. Mudah-mudahan masih ingat Ical ya dengan kasusnya. Nah, kalau Ical itu dia selalu menjadi garda terdepan dalam upaya untuk membela kasus yang dia disangkakan kepadanya. Kalau Richard yang berdiri di atas mimbar ini cuma garda teduh saja, garam dan terang dunia. Teman-teman angkatan muda saja yang bisa tahu Akang ya. Jadi kalau mau tahu Akang, mari masuk angkatan muda GPM. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang bilang tadi itu ya, kalau tidak dikenal maka tidak disayang. Makanya saya memperkenalkan diri, dan mudah-mudahan setelah ini Bapak Ibu akan sayang kepada saya. Ya, mumpung juga ini suasana caleg ya, lagi seru-serunya untuk pemilihan legislatif dan presiden, mudah-mudahan saya juga bisa dipilih begitu. Tapi juga kalau kata orang dikenal maka akan disayang, tapi fakta kita dalam gereja juga agak berbeda. Ada banyak orang yang baku kenal di dalam gereja. Ada banyak orang yang baku kenal di kantor, satu kantor. Ada banyak orang yang baku kenal di bangku kuliah. Tapi dong baku marah lah ya. Jadi kayaknya pepatah tua itu mesti juga direvisi lagi. Kadang-kadang kawan karib itu seteru yang ganas. Bahkan kalau ketong di angkatan muda itu baku marah tuh dari sejak angkatan muda, nanti baku baik di warga gereja senior. Setelah sudah di warga gereja senior dulu, baru ketong baku baik. Saking lamanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sengaja saja bilang ini untuk mempertanyakan soal posisi kita dalam kebaktian di saat ini. Kita ada di mana? Apakah kita adalah bagian dari orang-orang yang saling mengenal untuk kemudian menunjukkan kebaikan di sepanjang hari hidup kita, ataukah kenalnya kita situasional? Sekali lagi firman Tuhan juga bilang, kawan karib seteru yang ganas. Itu berarti ada warning soal hubungan-hubungan kedekatan di dalam kemanusiaan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi, hari ini kebaktian ini adalah kebaktian pemuda. Bukan pemuda pengkebaktian. Karena kebaktian pemuda maka siapa saja boleh hadir. Orang tua yang setua dan bisa bikin diri muda boleh hadir. Yang orang tua tapi punya jiwa muda yang kuat boleh hadir. Apalagi pemuda gereja, termasuk juga anak-anak. Dan karena kebaktian ini kebaktian pemuda, maka
ada ekspektasi bagi orang muda di dalam suasana spiritualitas yang dia jalani. Pada orang muda tidak hanya diberikan tanggung jawab negara, masyarakat, tapi juga tanggung jawab spiritual. Bahwa dirinya adalah pribadi yang mampu meneladankan kebaikan saudari masa mudanya. Kalau pemuda pengibadah itu ya ibadah AMGPM di Ranting, cabang, daerah, dan juga di pengurus besar. Dan kalau ada yang tua yang masuk di situ itu pasti pembina atau penyantun atau senior. Kalau bicara soal pada orang muda dikasih satu tanggung jawab spiritual, maka beta juga jadi ingat apa yang dibilang oleh orang tua-tua. Begini, kata orang tua-tua itu, mungkin juga ada orang tua itu di sini, tapi kalau tidak ada juga tidak apa-apa. Orang tua itu bilang begini, ale dong orang muda sekarang, ale dong bisa bikin banyak hal. Tapi ale dong mesti ingat bahwa ketong orang tua ini pernah muda. Tapi ale dong orang muda belum pernah tua. Itu kalau dipikir kata-kata itu ya sudahlah, tunggu nanti ketong tua saja. Tapi soal tadi bahwa pada orang muda ada satu tanggung jawab spiritual yang diberikan oleh gereja untuk kemudian menjadi bagian dari garda terdepan menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupannya. Maka kalau orang tua bilangnya ale dong boleh muda sekarang, tapi jangan lupa bahwa ale dong belum pernah tua, maka kita mengambil satu hal sederhana dari situ adalah bahwa walaupun ale dong muda, jadilah pemuda yang bijaksana. Walaupun ale dong punya 1000 kreativitas, ale dong bisa bikin apa saja. Yang baik dan terbaik ale dong bisa bikin. Tapi ale dong jangan lupa bahwa ada banyak tanggung jawab yang tidak juga bisa selesai di masa ale dong. Karena itu selagi ada kesempatan, sebagai orang-orang muda, lakukanlah yang baik menurut kita. Dan tidak hanya cukup sampai di situ. Yang baik itu juga adalah menurut kehendak yang kuasa Tuhan Yesus Kristus. Ketika orang-orang tua bilang, ale dong belum pernah mengalami masa tua, maka sebagai orang muda ada interupsi rohani gitu. Dari ale dong yang gagah-gagah, dari ale dong yang cantik-cantik, yang punya banyak sekali kreativitas, yang selalu berada di depan melakukan hal-hal yang luar biasa, maka interupsi spiritual dari orang tua itu mau bilang begini. Dari ale dong yang gagah-gagah, berhasil di pekerjaan, berapa di antara ale dong yang bangun pagi hari, pegang Alkitab lebih awal for berdoa sebelum pegang handphone. Kata-kata orang tua itu juga untuk mau memastikan bagi orang muda yang hebat, yang luar biasa, punya daya kreasi yang luar biasa. Di ale dong pung kamar tidur ada meja sombayang kaseng. Atau yang ada cuma meja kerja, meja sombayang itu cuma dalam hati saja. Ya kan berjumpa dengan Tuhan dalam hati saya perlu banyak orang tahu. Dari orang muda yang punya banyak kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa, maka interupsi rohani yang orang tua-tua
bilang itu juga adalah ale dong bisa bertahan di dalam kebaikan atau kasih. Kita boleh berbeda, tapi bagi saya yang lebih sulit itu bukan soal jatuh cinta, tapi jauh lebih sulit adalah mempertahankan cinta itu. Makanya orang muda boleh jatuh cinta untuk siapa saja, tapi mempertahankan cinta itu hanya untuk satu orang. Dan kalau hari ini kita berefleksi, tidak sedikit rumah tangga Kristen yang sulit juga mempertahankan cintanya. Instruksi ini bagi kita generasi milenial, hidup penuh dengan cinta sampai tanah tutup mata. Gampang jatuh cinta, susah mempertahankannya. Bahkan cinta dalam aspek yang luas, seberapa besar cintamu kepada Allah sehingga hari-hari hidupmu engkau lewati dalam gumulan yang tidak berkesudahan. Berapa hari dalam hidupmu sebagai orang-orang muda kau taruh seluruh bebanmu kepada Allah, bukan kepada temanmu di Facebook. Berapa banyak ale curhat for Tuhan tentang ale pun masalah ketimbang ale curhat di Facebook. Itu instruksi bagi kita orang muda. Jadi pemuda yang punya spiritualitas adalah pemuda yang bukan casing, yang kapan saja bisa diganti, sama dengan password, polanya bisa berubah. Iko suka, iko mau. Tapi kita adalah inti dari HP itu sendiri. Kita manfaatkan intinya untuk melayani kebutuhan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. So apa hubungannya? Panjang-panjang bicara dari awal itu dengan bacaan kita. Kalau Paulus dengan kekuasaannya, kalau Paulus dengan mujizatnya, kalau Paulus dengan kemampuan dia berretorika, bahkan kemampuan yang dipenuhi oleh Roh Kudus dalam menyampaikan misi kerajaan Allah, dia tidak akan terbantahkan untuk berargumen dengan yang namanya Demetrius, yang hanya seorang pekerja perak. Demetrius yang mampu untuk berdiri di depan dan bilang kekacauan ini, sederhananya, ini hanya terjadi karena si Paulus, laki-laki pendek itu, yang bilang bahwa dewa yang dibuat dengan tangan, patung yang dibuat dengan tangan itu bukan dewa. Padahal konsep keselamatan Paulus seperti yang dimengerti dari waktu ke waktu, di dalam sejarah dia menyatakan Injil, dia tetap teguh pada Allah. Dan dia berani berhadapan dengan siapapun yang kemudian meragukan tentang kuasa Yesus yang dia beritakan itu. Tapi sebagai orang-orang yang bertumbuh di dalam imannya kepada Allah, pilihannya tidak untuk huru-hara. Bacaan kita menunjukkan bahwa Timotius dan rekan Paulus yang lain melarang Paulus untuk ke Efesus. Dan dia dengar saja. Paulus tidak menghindar dari sebuah fakta tentang Allah yang berkuasa. Paulus bukan tidak berani menyatakan kemampuannya untuk menyatakan kuasa Kristus. Menghindar bukan berarti kalah, tapi memilih jalan damai supaya bisa bicara akang dan lebih tenang. Sengada orang lain yang dikorbankan.
Kita membayangkan, andai kata kita orang muda yang dengan gigih mempertahankan kebenaran yang sering juga kita demokan itu, yang gigih untuk berjuang bagi kemanusiaan, yang berkorban jiwa raga supaya orang-orang miskin dipulihkan, harkat mereka diterima baik di tengah masyarakat, lalu dituduh seperti Demetrius. Kalau suasana di Efesus itu akan terjadi di katong di Ambon. Katong yang kadang-kadang salah saja, katong bisa putar balik situasi supaya katong jadi benar. Apalagi kalau katong benar. Orang fitnah beta satu kali, aleluda beta pun dalam muka satu kali beta bisa terima. Tapi kalau lebih dari satu kali, beta pun harga diri sama dengan ale. Dan tidak jarang benturannya adalah benturan fisik. Dan tidak jarang orang hidup di dalam dendam yang berkepanjangan. Hanya karena prinsip-prinsip yang tidak bisa dilebur untuk menciptakan suasana penuh dengan kebaikan. Karena itu kita diajarkan dari poin ini sebagai orang-orang muda. Bersikaplah tenang. Upayakanlah kebaikan tidak hanya untuk diri sendiri. Puaskanlah dirimu tidak hanya dengan kebaikan yang kamu dapat, tapi juga kebaikan yang diperoleh untuk orang lain. Jadi orang muda, positifkan diri untuk kerelaan berkorban bagi kemanusiaan, yang kemanusiaan itu tidak hanya bagi satu person yang lain, tetapi juga bagi kemaslahatan orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi, satu bagian lain dari bacaan ini. Hari ini kalau bukan soal perut, hari ini kalau bukan soal kenyamanan diri sendiri, hari ini kalau bukan soal kehidupan yang berkelanjutan, Demetrius mungkin seng pikir akan. Pasti amat. Paulus mau bicara seng apa-apa. Toh beta pun gaji dari waktu ke waktu seng berubah. Orang mau bicara apapun beta seng pusing karena beta pun perusahaan jalan terus. Demetrius mewakili ego pribadinya sebagai orang yang hidup di dalam rasa nyaman dan lupa tentang nilai-nilai yang lain. Karena itu, pilihan dia untuk mempertahankan apa yang menjadi bagiannya adalah dengan melakukan tindakan provokatif. Katong punya perusahaan ini ada di dalam masalah paling besar. Kalau katong sing tuntaskan ini Paulus, ale dong sing bisa makan. Kalau Paulus dengan pemberitaannya tentang Yesus yang adalah juru selamat dan orang tidak lagi percaya kepada Dewi Artemis, maka kemudian kalian dan kalian semua tidak ada lagi punya usaha. Tidak ada lagi akan dapat uang. Karena kita tidak lagi membuat patung Dewi Artemis di Efesus ini. Cerita ini juga mengingatkan kita sebagai orang muda, sebagai orang-orang yang percaya kepada Allah, bahwa kadang karena kebutuhan pribadi kita, tidak jarang kita mengabaikan kebutuhan dan kebaikan bagi orang lain. Mungkin kita akan berdiri tegap di depan untuk menyatakan hak kita, tapi belum tentu kita akan melakukan yang sama kalau itu untuk kepentingan orang lain. Karena itu kita diingatkan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Menjadi pribadi orang muda, menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang-orang yang sedia waktunya, sedia tenaganya, sedia pikirannya, berada paling depan untuk menyatakan pembelaan terhadap hak orang lain. Menyatakan kebenaran pada tempatnya dengan kesetiaan untuk menjaga kebenaran itu dari waktu ke waktu. Yang hari ini bilang ya sampai tanah tutup mata, yang akan berubah soal yang namanya kebenaran dan kebaikan. Tidak juga, termasuk kalau itu berhubungan dengan rupiah, dolar, euro, atau yang lain sebagainya. Karena itu gambaran materi di dalam kehidupan manusia adalah bagian dari apa yang menjadi kebutuhan kita, bukan satu-satunya. Ketertiban hidup, kesahajaan dalam berkomunikasi, membangun hidup dengan menerima satu dengan yang lain, membangun hidup dalam kenyamanan, ketentraman, kesabaran, kerendahan hati, kerelaan berkorban, membangun hidup di dalam persekutuan yang saling menopang adalah bagian dari cara kita beriman kepada Allah. Adalah bagian dari cara orang-orang muda mengupayakan apa yang baik bagi dirinya, dan yang baik bagi dirinya itu juga berfaedah bagi orang banyak. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu ada satu kalimat bijak yang jadi bagian penting bagi kita sebagai orang-orang muda, orang tua, orang-orang yang beriman kepada Allah. Dalam memaknai soal-soal kehidupan kita. Bahwa tentang hidup bukanlah tentang apa yang kita miliki. Hidup itu bukan sekedar tentang apa yang kita miliki. Tetapi di tangan siapa kita mempercayakan hidup kita. Sekali lagi saya ulang. Hidup bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi di tangan siapa kita mempercayakan hidup kita. Kalau pada Tuhan, bukan tidak mungkin ada janji berkatnya bagi orang-orang yang berjalan sambil menabur, sambil menangis, dengan mencucurkan air mata sambil menabur benih. Sebab orang-orang itu yang oleh berkat. Bukan tidak mungkin kita mempertahankan nilai-nilai kebaikan, akan banyak orang yang meninggalkan kita. Akan mengerus tenaga dan seluruh hidup kita. Tapi seperti kepada orang-orang itu yang dianugerahkan berkat, itulah janji setia Allah. Pilihan untuk hidup berbaik dengan orang lain. Pilihan untuk tenang menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Pilihan untuk menjadikan Allah sebagai esensi hidup di dalam seluruh eksistensi kita yang kadang pasang dan surut, penuh dengan tantangan tapi juga dengan berkat. Hendak memastikan bahwa iman kita saudari dulu tidak akan pernah berubah sampai kita sudah dipanggil kembali oleh Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu saudara-saudara, yang paling sulit soal cinta, bahkan paling sulit soal hidup, bukan soal kita hidup, bukan soal kita jatuh cinta, tapi kita mempertahankan semuanya itu di dalam kebaikan di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati kita orang-orang muda menjadi pribadi yang dengan setia melakukan kebaikan di jalan Tuhan. Amin.
Bersama kita puji Tuhan, nyanyian GPM nomor 71. Tuhan buka hati kami, memahami sabda-Mu. Kami berjalan dengan suka, menyaksikan kasih-Mu. Ya Tuhan, tuntunlah kami di dalam dunia penuh cobaan, dan tunjukkanlah jalan-Mu selamanya agar kami tak sesat. Tuhan buka hati kami, memahami sabda-Mu. Kami berjalan dengan suka, menyaksikan kasih-Mu. Ibu Bapak, saudara jemaat, saya undang berdiri. Kita ikrarkan pengakuan iman rasuli secara bersama. Kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, langit langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk mengambil orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. One of ten group, disilakan membawakan kidung pujian.
kasih sayangmu dan setiamu kan menyertaiku. Semua karya juga terkisah, semua nada yang telah terdengar tak bisa menyaingi cintamu. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Tiada yang bisa menggantikanmu, tiada yang bisa menyaingimu. Ku puja, ku sembah Bapakku, kasih setiamu menyertaiku. Sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menyatu, kan ku puja dan ku sembah Engkau, ya Bapakku. Sampai namamu ditinggikan di setiap hati dan bangsa. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu yang menyertaiku. Kasih sayangmu dan setiamu kan One of Ten ini pemenang kedua Festival Band Rohani yang diselenggarakan oleh tim musik Maranatha. Tuhan memberkati saudara-saudara. Kesempatan bagi kita untuk memberikan persembahan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mempersembahkan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan syukur kita kepadanya.
Jemaat, kita berdoa. Ya Tuhan, di hadapan-Mu telah terkumpul persembahan syukur kami. Terimalah dan sucikan serta berkatilah untuk menunjang pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Korban yang agung, kami berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Amin. Kaks akan memuji Tuhan dengan kidung pujian. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Jemaat. Satu pujian akan dilantunkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kiranya pujian ini dapat memberi kekuatan dalam menjalani hidup ke depan. Tuhan Yesus memberkati selalu.
Father's care for me. He's been good, he's been good. I have known the Father's care for me. He's been good, he's been good. Through it all, he's always there for me. He's been good, he's been good, he's been good to me. He's been good to me. Baik, terima kasih. Tuhan memberkati. Kita satu hati dalam Tuhan dan kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang pada Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami dengan penuh syukur sebab telah Tuhan lakukan pada jalan-jalan hidup kami anugerah, kelimpahan sukacita dan berkat yang kami terima, yang kami rasakan dan yang kami nikmati di sepanjang seusbu kehidupan kami. Dan usbu baru ini meneguhkan iman kami di dalam Tuhan, bahwa pada setiap orang yang berseru dan memanggil nama Tuhan, berserah di dalam kepasrahan yang khusyuk pada Allah yang kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kepada mereka juga dianugerahkan berkat, kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Kami datang kepada Allah sebagai pribadi yang rapuh akan salah dan dosa. Kami mengakui semuanya di hadapan Allah sambil memohon pengampunan-Mu, ya Tuhan, dan memohon tuntunan Roh Kudus-Mu, supaya kami ketika kami dibaharui di dalam kuasa-Mu, kami tidak lagi tergelincir menjadi mangsa kesia-siaan. Kami diluputkan di dalam kuasa Allah, ditahirkan dan dimampukan menjalani kehidupan di usbu yang baru dengan berbagai tantangan, tetapi juga berkat yang Allah janjikan pada kami. Kami bersyukurkan Allah, sebab hanya di dalam kekuasaan-Mu ya Tuhan, kami merasakan jamahan tangan Allah, kepedulian-Mu ya Tuhan atas gumulan-gumulan kami, atas pekerjaan yang kami lakukan seusbu yang lalu. Betapa Tuhan selalu ada serta kami. Di tengah gumulan kami yang berat dengan pekerjaan yang kadang kami lakukan melampaui batas kerja kantoran, kami lembur, bahkan juga kami melakukan kerja-kerja kami di luar daerah, berjumpa dengan orang-orang yang tidak kami kenal, berjumpa dengan orang-orang baru di dalam kehidupan kami. Tapi kami terselamatkan karena kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Tuhan juga berkenan memberkati kami lewat gumulan-gumulan kami, lewat tetesan keringat, doa, dan dari lutut-lutut yang bertelut, dari setiap pengakuan, permohonan kepada Allah untuk seluruh keberadaan kehidupan pribadi dan rumah tangga kami. Kami butuh belayan kasih sayang Tuhan, supaya cinta yang Tuhan beri dalam setiap rumah tangga menjadi cinta yang sempurna, yang akan tetap bertahan sampai tanah tutup mata, sampai karya-karya Allah dinyatakan
atas kehidupan rumah tangga, tapi juga bagi gumulan pendidikan, masa depan anak-anak, pertumbuhan mereka dari hari ke hari. Pada kami Tuhan beri talenta, dan seusbu lamanya kami telah mengkaryakannya. Kalau ada talenta yang kami tanam dan tidak kami manfaatkan dengan baik, Tuhan ampuni kami. Tapi kami tetap berharap talenta Tuhan memberikan kepada kami kesempatan untuk selalu dan senantiasa berkarya di dalam suasana-suasana yang baru, menunjukkan kualitas hidup kami di dalam situasi-situasi yang hidup yang berat maupun di tengah-tengah keberhasilan-keberhasilan yang kami gapai. Apapun pekerjaan kami lewat talenta-talenta yang Tuhan beri, biarlah ketika pada kami diberikan tanggung jawab yang khusus, Roh Kudus-Mu mengarahkan kami supaya kami tidak memanfaatkan berkat jabatan, kewenangan yang Tuhan beri kepada kami untuk memuaskan diri kami sendiri, tapi kami menggunakannya untuk kebaikan banyak orang, supaya nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami juga ada yang merasa bahwa kami sesak menjalani hidup ini, kami pelik dengan tantangan yang seakan tidak berujung. Kami yakin sungguh Tuhan tidak memastikan lautan yang teduh. Tuhan tidak memastikan bahwa hidup ini berjalan datar-datar saja dan tidak ada tantangannya. Tapi bahwa yang Tuhan pastikan bagi kami adalah kemampuan, kekuatan bertahan sampai kami tiba pada tujuan hidup kami, sampai kami tiba pada akhir dari tanggung jawab kami. Terpuji-puji nama-Mu, ya Allah kehidupan, Allah di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami. Ke depan tidak ada yang tahu jalan-jalan hidupnya. Kami orang-orang yang percaya kepadamu tidak juga dapat memastikan hidup kami ke depan kalau Tuhan tidak bersama dengan kami. Karena itu Tuhan, memasuki usbu baru ini, tetaplah bersama kami. Pegang tangan kami, berkati kami, topang kami Tuhan, di dalam menjalani hari-hari hidup kami di usbu yang baru ini. Ada rencana-rencana pekerjaan, ada gumulan-gumulan yang baru, ada harapan, ada itikat yang baik, ada berbagai perencanaan untuk masa depan rumah tangga, anak-anak, orang-orang yang kami kasihi. Dan karena itu di saat ini kami berserah sungguh pada Allah, supaya hanya kehendak-Mu saja yang kemudian akan mengarahkan jalan-jalan hidup kami memasuki usbu yang baru ini di dalam kepastian janji berkat-Mu atas setiap hal yang kami lakukan. Kami boleh berkebaktian, beribadah, memuji dan memuliakan Allah. Kalau ini tidak cukup bagimu ya Allah, biarlah Roh Kudus-Mu mengarahkan kami supaya seluruh hidup kami perlabakan bagi kemuliaan Tuhan. Sedapat yang kami punya, kami beri bagi Tuhan. Dan karena itu, biarlah Tuhan pakai hidup kami sebagai alat dalam tangan-Mu, menyatakan kehendak firman-Mu, menjadi pribadi orang-orang muda, orang-orang tua, anak-anak yang ada di dalam kekisruhan, di dalam suasana pelik hidup ini, tetap memegang teguh Allah, bersandar sungguh pada Tuhan, dan meyakini akan janji berkat sambil pada hidup kami melakukan sesuatu yang baik, bertahan di dalam kebaikan. Dan kebaikan yang kami lakukan dirasakan manfaatnya oleh semua orang. Firman-Mu kiranya menerangi jalan hidup kami, supaya kami mampu memperbaharui diri dan jadi kehendak-Mu Tuhan atas seluruh keberadaan kami. Bagi kami semua yang satu hati memuliakan Allah di dalam kebaktian ini, dalam tanggung jawab liturgi yang telah kami lakukan, majelis jemaat, pendukung kebaktian yang lainnya, Tuhan berkati kami semua. Tidak ada yang tersembunyi
di dalam pandangan Allah atas keberadaan kami sebagai manusia. Berkehendaklah Tuhan di dalam kuasa-Mu menjawab seruan doa gumulan kehidupan kami. Biarlah jadi atas kami sesuai dengan kehendak-Mu. Tambahkan pada kami apa yang baik di dalam kehendak Tuhan. Supaya ketika kami menjalani hidup ini, kami berkurang-kurang, tapi Tuhan yang bertambah-tambah. Tuhan yang terus dimuliakan dari waktu ke waktu dalam sejarah kehidupan kami manusia. Kami mengakhiri bersama doa ini, mengucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukup, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya undang kita sekalian berdiri. Saudara-saudara, masa muda adalah waktu yang Tuhan anugerahkan untuk terus berkarya dan bersaksi tentang Tuhan dan Juru Selamat, Allah yang penuh kuasa dan berlimpah kasih. Ingatlah pesan firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 11 hingga ayat yang ke-12. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dan dalam kesetiaanmu, dalam kesucian. Hidupku singkat bagaikan kembang, Pergumulan gereja mewartakan Injil Kristus harus nyata dalam hidup persekutuan, pelayanan dan kesaksian kita. Lakukanlah tugas pengutusanmu itu dengan berpegang pada janji berkat Tuhan. Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu. Ialah yang empunya kuasa sampai selamanya. Amin.
Silakan duduk untuk doa syukur. Kebaktian kita boleh selesai. Selamat malam. Shalom.